Kali ini memang sengaja saya spill perjalanan dari awal saya start ini teman-teman di kawasan Mangga Besar. Sekarang kita muncul di Jalan Alipatan ini teman-teman. Di kelurahan ini masih masuk kelurahan Mangga Besar. Salah satu flyover yang saat ini dikenal sebagai flyover tercantik di Sumatera Selatan. Di sini ini memang rawan macet teman-teman. Kalau ini termasuk normal teman-teman, antrian normal ya. Nanti kalau di musim mudik Lebaran itu yang biasanya wah macetnya luar biasa. Udah mulai gerimis ini teman-teman. Wah, kalau sampai hujan deras ini saya terpaksa harus masukkan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel, masih bersama motovlog belalang tempur ini teman-teman. Warawiri, Prabu Muli, Musirawas dan sebaliknya. Dan di episode kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Musirawas teman-teman. Seperti biasa dengan menggunakan belalang tempur. Ini kita habis keluar dari Jalan Jambat Akar, kawasan Mabes, markas besar belalang tempur. Ini kita ada di daerah Taman Baka teman-teman. Kali ini memang sengaja saya spill perjalanan dari awal saya start ini teman-teman di kawasan Mangga Besar. Sekarang kita muncul di Jalan Alipatan ini teman-teman. Di kelurahan ini masih masuk kelurahan Mangga Besar, kecamatannya Prabu Muli Utara. Itu kalau di episode terakhir itu saya pernah kena tilang itu lewat depan ya teman-teman, lewat pasar itu. Dan kali ini kita akan meluncur ke arah Pendopo tapi masih melalui via Blimbing ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita akan melalui lewat Tanah Abang, tapi untuk kali ini kita masih warawiri lewat Blimbing untuk sampai ke kota Pendopo. Ikuti terus perjalanan kita sampai di Musirawas ya teman-teman. Nah sekarang kita sampai di Jalan Urip Sumoharjo teman-teman. Di sebelah kiri ini kantor pos Prabu Muli. Di sebelahnya lagi ini, sebelah kiri kita lagi ini kantor Telkom Prabu Muli. Nah ini ada perempatan teman-teman. Yang ke kiri itu ke pasar, ke SMA 1 ya. Dan yang ke sini agak mencong lurus tadi itu ke kiri itu ya teman-teman. Itu ke arah Jalan Jenderal Sudirman, ke kawasan Bioskop Nasional, ex Bioskop Nasional. Kita ambilnya ke sini. Ini dulu namanya Jalan Pipa teman-teman, tapi sekarang ini sudah jalur pipanya udah nggak ada lagi. Sekarang namanya Jalan M Yamin. Dan ini kita mengarah ke perempatan kantor besar Pertamina itu ya teman-teman. Itu menuju jalan besar juga, Jalan Jenderal Sudirman. Sengaja saya sepil jalan-jalan yang saya laluin yang ada di dalam kota Prabu Muli teman-teman, karena ternyata banyak juga yang kangen dengan kota ini ya. Karena banyak juga teman-teman yang dulunya tinggal di Prabu Muli tapi sekarang sudah tinggal di luar kota, bahkan di beda provinsi ya teman-teman, yang pangling bahkan pengen tahu kondisi perkembangan kota Prabu Muli saat ini. Jadi kita spill tipis-tipis lah. Dan sekarang kita sudah berada di perempatan teman-teman. Itu yang ke kiri dari arah pasar, dari arah Palembang, lurus itu ke arah Jalan Batu Raja teman-teman, ke pintu tol juga. Dan kita ke arah kanan ini ke arah Muara Enim dan Simpang Blimbing teman-teman. Jadi kita lewat jalan besarnya itu tembusnya di sini di kantor sebelah kiri, ini kantor Pertamina ya teman-teman. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Komperta, komplek perumahan karyawan Pertamina ya teman-teman. Dan ini merupakan komplek perumahan, salah satu komplek perumahan tertua di kota Prabu Muli.
Kalau dulu di sini masih padat teman-teman, penghuninya ya, penghuni perumahan di sini. Tapi sekarang sudah sepi dan banyak rumah-rumah yang sudah nggak ini lagi, nggak dipakai lagi. Dan kalau sekarang itu yang rame itu perumahan yang penduduknya padat dan aktivitasnya sudah rame ya di kawasan Gunung Kidul teman-teman. Di daerah tempat kami tinggal itu sudah mulai rame, apalagi di kawasan padat karya itu ya. Posisi sekarang sampai di Patigalung teman-teman. Ini di depan kita sudah sampai di flyover Patigalung. Salah satu flyover yang saat ini dikenal sebagai flyover tercantik di Sumatera Selatan. Ini baru selesai dibangun ya teman-teman. Langsung kita skip teman-teman dari flyover Patigalung tadi. Sekarang kita menuju ke persimpangan Tugu Nanas teman-teman. Nah ini persimpangan jalan lingkar ya teman-teman. Ini merupakan jalan lingkar barat nyambung ke lingkar timur teman-teman. Kalau yang dari arah jalan tol ya nanti tembusnya ke sini untuk mengarah ke Muara Enim. Karena memang teman-teman yang dari arah gerbang tol Prabu Muli itu untuk ke arah Pendopo atau Muara Enim sebaiknya lewat jalan lingkar ya teman-teman, daripada lewat jalan tengah atau dalam kota yang kita tembus di kantor besar Pertamina tadi itu teman-teman. Kalau lewat tengah kota ya, karena di sana bakalan ketemu kemacetan di daerah Sukaraja teman-teman. Ada persimpangan rel kereta dan juga jalannya agak sempit, berpapasan dengan aktivitas warga yang ada di sekitar daerah tersebut teman-teman. Biasanya di jam-jam sibuk itu terkadang macet daerah sana, apalagi nanti di musim libur puasa lebaran ya teman-teman, pasti padat daerah itu dan dipastikan macet teman-teman. Jadi mending lewat jalan lingkar tadi. Lanjut teman-teman, sekarang kita menuju ke perbatasan antara Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah itu gerbang Kota Prabu Muli ya. Dan di sebelahnya kita langsung ketemu dengan Kecamatan Rambang Niru teman-teman, yang berbatasan dengan Kota Prabu Muli yang ada di jalur ini ya teman-teman. Nah untuk kondisi jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ini kondisinya lumayan berbelok-belok atau berliku-liku ya teman-teman. Padahal bukan daerah perbukitan atau pegunungan gitu. Tapi memang kondisi jalannya itu berbelok-belok atau berliku-liku. Beda sama jalan lintas Prabu Muli Palembang yang cenderung lurus gitu teman-teman. Nanti di depan ini kita akan ketemu desa namanya Desa Lubuk Aman teman-teman, yang ada di Kecamatan Rambang Niru ya. Nah ini kita sampai di pusat pemukiman atau pusat keramaian di Desa Lubuk Aman teman-teman. Desa ini masuk di dalam kawasan Kecamatan Rambang Niru. Kalau dulu Rambang Dangku ya teman-teman, tapi sekarang sepertinya sudah ada pemekaran wilayah atau perubahan nama lah. Jadi sekarang namanya kecamatan itu Kecamatan Rambang Niru. Ini juga saya baru tahu setelah warawiri Prabu Muli Musirawas lewat sini ya teman-teman. Baru lihat namanya itu sekarang sudah diganti gitu. Bahkan yang di Simpang Belimbing itu dulu masuk di Gunung Megang, sekarang sudah kecamatan sendiri, Kecamatan Belimbing gitu. Wajar saja ketika teman-teman yang sudah lama meninggalkan Kota Prabu Muli atau Sumatera Selatan ini, ketika pulang liburan main ke kotanya kembali itu
pangling ya teman-teman, karena memang saya sendiri yang menetap di sini masih suka misinformasi juga kalau nggak rajin-rajin jalan-jalan keluar kota kayak gini ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang kita sampai di Limau teman-teman. Kalau yang saya tahu sih ini daerah ini, wilayah ini namanya Limau ya teman-teman, karena terdapat Pertamina Field Limau di sini. Tapi kalau nggak salah ini kalau secara administrasi ini masuknya di wilayah Desa Tepat Agung teman-teman. Sama dengan Niru ya. Niru itu kalau nggak salah masih masuk wilayah Tepat Agung, dan Tepat Agung itu sendiri adalah pusat pemerintahan Kecamatan Rambang Niru teman-teman. Jadi kantor kecamatannya itu ada di sini ya teman-teman, di apa namanya, di Desa Tepat Agung. Wah ini teman-teman, kayaknya ini kita sudah mulai mau masuk di musim penghujan ya, dan ini sudah mulai gerimis ini teman-teman. Air sudah menetes terasa ini tuh. Ya mudah-mudahan nanti di perjalanan nggak sampai kehujanan ya teman-teman, karena kalau kehujan itu saya tetap jalan terus, tapi apa namanya, paling nggak bisa ambil gambar ya teman-teman. Nah sebelah kiri ini kecamatan teman-teman, kantor kecamatan dari Kecamatan Rambang Niru. Kalau orang di jalanan itu lebih familiar dengan nama Simpang Niru ya teman-teman, daripada Tepat Agung itu sendiri. Ini sekarang kita sampailah di Simpang Niru atau Niru teman-teman. Jadi memang videonya ini saya skip ya teman-teman. Seperti biasa ini mungkin akan jadi dua part atau 2 episode untuk sampai ke Musirawas teman-teman. Karena perjalanan kita ini kan perjalanan panjang, sekitar 3,5 jam sampai 4 jam itu teman. Kalau lancar 3,5 jam, cuman kalau nyantai itu bisa sampai 4 jam sampai di tempat saya kerja teman-teman, di Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Musirawas teman-teman. Nah ini pusat keramaian di Niru ya teman-teman, atau Simpang Niru. Dan di depan kita akan melintasi jembatan Sungai Air Niru teman-teman. Kondisi jembatannya sendiri standar ya teman-teman, biasa gitu, nggak terlalu lebar. Kalau kendaraan roda 4 yang melintas itu masih lancar sekali ya teman-teman. Dan habis ini kita akan ketemu dengan Simpang Tel teman-teman. Sebelum sampai ke Simpang Tel, saya mau tunjukkan ke teman-teman ada sebuah SPBU ini teman-teman di sebelah kanan jalan ya. Kalau dari setelah Simpang Niru itu sebelah kanan jalan teman-teman. Sedangkan yang kalau dari arah Muari ini mengarah ke Simpang Niru itu sebelah kiri jalan. Karena untuk bahan bakar terutama untuk jenis solar ya, termasuk benar-benar agak susah teman-teman, karena ada pun itu antriannya panjang sekali. Makanya untuk antisipasi agar tidak kehabisan bahan bakar ya teman-teman, sebelum habis itu atau ada kesempatan untuk mengisi, sebaiknya diisi dulu teman-teman. Kalau di Musirawas teman-teman paling bisa beli di eceran ya, kalau di SPBU kosong gitu. Dan harga eceran 1 liter solar itu 10.000 teman-teman. Ya lumayan selisihnya daripada kita beli di SPBU ya. Kalau untuk jenis Pertalite itu nggak ada masalah sih, cuman itulah kalau solar yang susah teman-teman. Ini kita menuju ke Simpang Tel teman-teman. Simpang Tel, PT Tel itu PT yang mengolah hutan tanaman industri itu, kayu-kayunya itu menjadi pulp and paper teman-teman,
pabrik kertas ya. Nah, belok ke sebelah kanan itu teman-teman, dan di sebelah kiri ini ada Indomaret yang insya Allah buka 24 jam teman-teman. Nah, di atas ini flyover ini menuju ke PT Tel teman-teman, itu dari arah Subang Jeriji ya, khusus untuk kendaraan logging teman-teman. Jadi kalau untuk hutan tanaman industrinya itu dikelola sama PT MHP Musi Hutan Persada, sedangkan untuk menjadi bahan jadi itu dikelola oleh PT Tel pabriknya gitu teman-teman. Dan wilayah hutan tanaman industrinya luas ya, itu sampai ke Subang Jeriji itu, masuk wilayah Muara Enim teman-teman. Sedangkan kita yang kita lewat ini kan masuk wilayah Pali dan Musirawas itu teman-teman, hutan tanaman industrinya ya. Nah, di depan ini kita akan menemui satu SPBU lagi teman-teman, di sisi kiri jalan ya, nggak jauh dari tikungan es ini teman-teman. Nah, di depan itu teman-teman, sebelah kiri ya, satu SPBU. Habis dari sini nanti ada satu lagi teman-teman di sebelum Simpang Blimbing, di sisi kiri jalan juga, itu yang di sebelum Simpang Blimbing. Jadi ada 3 SPBU di antara jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ini teman-teman. Di Simpang Niru tadi, di sini, terus nanti di sebelum Simpang Blimbing ya. Kita meluncur mengarah ke Simpang Blimbing ini teman-teman, dan ini sudah masuk wilayah Kecamatan Blimbing kalau nggak salah sih gitu teman-teman. Jadi mulai dari Simpang Tel itu tadi sampai ke sini nih udah masuk ke Kecamatan Blimbing teman-teman. Nah, itu SPBU yang saya maksud teman-teman, SPBU ketiga yang akan kita temuin di jalan lintas Prabu Muli Muara Enim ini teman-teman. Nah, di sebelah kiri ini ya. Kalau dulu lengkap sih di sini, ada ATM-nya juga teman-teman. Tapi kayaknya itu ATM-nya udah nggak ada lagi. Dulu kalau nggak salah ada ATM Mandiri sama BCA kalau nggak salah. Tapi itu udah kosong. Tapi kayaknya kalau SPBU-nya masih, saya sering lihat masih digunakan ya teman-teman, masih beroperasi gitu. Karena ada yang di dekat Prabu Muli itu, ada SPBU yang sudah nggak operasi lagi. Padahal SPBU-nya lumayan bagus sih, habis direnovasi gitu. Ini kita meluncur mengarah ke persimpangan rel kereta dan persimpangan pertigaan ya teman-teman. Jadi memang di sini ini memang rawan macet teman-teman. Kalau ini termasuk normal teman-teman, antrian normal ya. Nanti kalau di musim mudik Lebaran itu yang biasanya wah macetnya luar biasa, karena ini melintasi dua persimpangan. Yang pertama persimpangan rel kereta api ganda, terus pertigaan ya teman-teman yang menuju ke arah Pendopo itu. Jadi kalau musim mudik kan volume kendaraan itu meningkat ya, jadi semakin padat gitu, yang merayap di sini antrinya gitu. Ada rencana dibuat flyover di sini teman-teman, tapi kayaknya masih sebatas wacana ya. Soalnya belum ada pergerakan proyek untuk pembangunan flyover itu sendiri. Kalau di persimpangan rel di Gelumbang itu di Karangenda teman-teman sudah mulai ya, sama yang di tebing Bantayan yang ke arah Muara Enim.
yang di daerah Penanggiran Hujan Mas itu teman-teman. Ini tadi macet ini karena biasanya ada kereta yang barusan lewat ini teman-teman. Dan kebanyakan kereta yang lewat itu adalah kereta Babaranjang atau bara rangkaian panjang. Itu kadang-kadang lebih dari 40 gerbong teman-teman kalau dia sekali lewat gitu ya. Kalau untuk kereta penumpangnya cuman ada satu kali teman-teman, satu kali dari arah Palembang dan satunya dari arah Lubuk Linggau ya, kalau di siang hari, dan malam hari juga gitu. Kalau kereta siang itu kereta ekonomi, kelas ekonomi, kereta Bukit Sarelo, sedangkan malam harinya itu kereta kelas bisnis dan eksekutif, kereta Sindang Marga teman-teman, dari arah Lubuk Linggau ke Palembang dan sebaliknya gitu. Nah inilah teman-teman jadi penyebab kemacetan di wilayah ini ya. Ini di hari normal ya teman-teman, dan jumlah yang melintas itu ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di musim mudik kan jumlah yang kendaraan yang lewat di sini tuh banyak sekali, baik yang ke arah Muara ini maupun yang ke arah Pali sini. Jadi terjadi 2 titik penyebab kemacetan di wilayah ini gitu. Kalau kita sebagai pengguna jalan sih sangat setuju kalau dibangun flyover di situ ya teman-teman. Nah tapi untuk memulai pembangunannya ini yang mungkin itu yang agak repot ya teman-teman, karena space-nya itu sempit di jalan itu tadi ya. Sedangkan dulu waktu pembangunan flyover Mati Galung Prabu Muli itu aja pemindahan jalur ya teman-teman, dan ditutup selama kurang lebih 1 tahun itu khusus untuk pembangunan flyover itu sendiri. Nah kalau di sini mau dibangun terus dialihkan jalurnya itu lewat mana itu belum ada sepertinya teman-teman. Itu mungkin yang menjadi belum terlaksana ya untuk pembangunan flyovernya. Kita skip teman-teman dari Simpang Belimbing, sekarang kita menuju ke jembatan Lematang teman-teman, jembatan Sungai Lematang. Ini menuju ke arah Teluk Lubuk ya. Nah ini jembatan Sungai Lematang teman-teman, sungai yang ada di Kabupaten Pali dan Muara Enim ini menjadi perbatasan ya teman-teman. Tapi ini nanti perbatasannya ada di depan sana antara Kabupaten Muara Enim dan Pali itu di ujung desa Teluk Lubuk ya. Teluk Lubuk nanti yang masuk ke depan sana seberangnya itu Talang Bulang, itu sudah masuk di Kabupaten Pali teman-teman. Beginilah keadaan Teluk Lubuk, belum begitu banyak perubahan yang ada di sini. Paling pas di dekat perbatasan itu udah banyak toko-toko seperti Indomaret gitu udah ada juga teman-teman. Tapi kalau di sekitar sini keadaannya ya masih seperti yang dulu ya. Memang tapi dulu jalannya ini jelek teman-teman. Kalau sekarang udah mulus ya, udah bagus. Dulu walaupun sudah dicor juga masih tetap hancur jalannya. Kenapa dulu jelek sih? Karena yaitu truk logging itu masih lewat jalan sini teman-teman, sampai ke PT Tel tadi ya, masih lewat jalan lintas ini. Tapi kalau sekarang sudah jalan sendiri, mereka sudah ada jalan untuk logging sendiri yang lewat dari Simpang Raja sana ya di depan. Nah itu teman-teman perbatasannya antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali teman-teman. Nah ini gerbang selamat datang Kabupaten Pali ya. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Pali, ini di Desa Talang Bulang teman-teman.
Dan di depan ada dua percabangan jalan teman-teman. Yang ke kanan itu ke arah Panukal, bisa sampai ke tembus ke Sekayu ya teman-teman. Sedangkan yang ke kiri ini yang kita laluin ini nanti lurus ke depan itu ke arah Pendopo teman-teman. Yang dari Pendopo itu ke arah Pendopo bisa ke arah Sekayu juga nantinya di Pendoponya, terus sama ke Musirawas teman-teman. Nah ini percabangannya yang ke kanan itu ya ke arah Panukal sampai ke Sekayu sana teman-teman. Bisa juga melalui yang kita laluin ini, lurus ini teman-teman, ke arah Pendopo ya. Nanti dari Pendopo itu di simpang 5-nya itu ke arah kanan juga teman-teman, yang mau ke arah Sekayu ya, melalui Talang Akar. Sedangkan kita nanti yang arah ke Musirawas itu belok ke kiri, itu lewat sampingnya Komperta itu teman-teman. Nanti kita telusuri bareng-bareng. Tapi seperti biasanya insya Allah ini videonya akan kita bagi menjadi dua bagian ya teman. Karena kalau cuman satu video itu durasinya nanti terlalu lama, karena perjalanan kita cukup jauh teman-teman. Ini bisa kita tempuh selama 3,5 jam sampai 4 jam teman-teman, kalau saya pakai motor ini ya. Cuman kalau teman-teman yang pakai kendaraan roda 4 mungkin bisa lebih cepat sih, 3 jam atau 3,5 jam itu udah sampai dari Prabumuli ke Musirawas ya. Karena saya jalannya ya gini, santai teman-teman, motornya juga nggak bisa banter atau nggak bisa kenceng ya. Jadi dinikmatin aja perjalanannya. Jalan lintas antara Simpang Bimbing dan Pendopo ini kondisinya bagus ya teman-teman, dan treknya itu cenderung lurus gitu, jadi jarang ada tikungannya. Cuman harus tetap hati-hati ya teman-teman, karena jangan sampai jalan yang bagus dan trek lurus ini membuat kita jadi nggak fokus dalam berkendara. Makanya kalau yang pakai kendaraan roda 4 saya sarankan lewat sini, karena ini untuk jalurnya enak teman-teman. Lurus ya, kebanyakan treknya ini lurus, dan ya bisa teman-teman lihat sendiri jalanannya bagus ini teman-teman, mantap. Kalau yang lewat jalan alternatif melalui Payu Putat dan Tanah Abang itu jalanannya agak kecil teman-teman, dan di beberapa titik sudah ada yang rusak ya. Ini kita sampai di Tais teman-teman, atau biasa dikenal dengan Simpang Tais. Habis dari Simpang Tais ini Simpang Raja teman-teman. Nah Simpang Raja itu adalah pertemuan percabangan jalan yang dari arah Tanah Abang ya teman-teman. Ketemu juga sama jalan logging gitu, jalan logging yang menuju ke arah hutan tanaman industri yang masuk ke wilayah Musirawas dan Pali ya teman-teman. Wilayah Tais ini sekarang sudah lumayan ramai teman-teman, dan di sebelah kiri ini adalah perusahaan sawit yang cukup ternama, namanya PT Surya Bumi Agro Langgeng. Dan di depan nanti ada sebuah masjid yang cukup ikonik dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk mampir untuk istirahat atau sholat ya teman-teman. Dan sekarang sudah banyak yang berjualan makanan di gerobak seperti bakso, mie dan sebagainya itu. Nah ini teman-teman di sisi kiri jalan ini ya teman-teman, dan di seberangnya sudah ada Indomaret juga itu.
Itu nama masjidnya Masjid Al Kausar Abdul Jalil. Sangat representatif teman-teman tempatnya dan bagus ya. Airnya juga banyak. Jadi kalau teman-teman yang arah ke Musirawas atau arah ke Pendopo, bahkan arah ke Sekayu, ketika waktu sholat bisa mampir ke sana teman-teman untuk sholat dan istirahat di sana. Dan nggak jauh dari Masjid Al Kausar di Simpang Tais ini tadi, di depan kita akan ketemu sama satu SPBU teman-teman. Nah ini di sisi kanan jalan ini ya teman-teman. Tapi ini bukanya cuman sampai sore sekitar jam 5 kalau nggak salah teman-teman. Karena ya daerahnya masih lumayan sepi ya, jadi bukanya nggak 24 jam. Dan untuk bahan bakar kadang-kadang yang terbatas itu solar teman-teman. Tapi di sana ada solar. Cuman memang kadang-kadang stoknya habis. Karena ya memang di beberapa tempat hampir rata sih untuk jenis solar teman-teman, agak susah ya. Stoknya terbatas gitu. Nanti ada satu lagi SPBU di Kota Pendopo teman-teman, di kotanya ya. SPBU-nya agak kecil itu daripada yang ini tadi. Tapi di situ lengkap juga, ada solarnya juga teman-teman. Lanjut kita ini langsung, ini kita sampai di perempatan Simpang Raja teman-teman. Itu yang dari kanan itu dari arah Tanah Abang ya teman-teman. Yang ke kiri ini lanjut ke jalan logging itu teman-teman. Itu tembus juga ke Penakat Minyak, dimana jalur yang akan kita lewati nanti. Tapi jalannya itu karena jalur logging, jalannya jelek dan putar teman-teman, jauh. Jadi kita tetap lurus menuju ke Kota Pendopo teman-teman. Nah kalau di plang itu teman-teman ada tulisan, kalau yang dari arah Musirawas itu ke arah sini ya, Prabu Muli itu ditunjukinnya jalur yang tadi, yang ke kiri tadi, jalur logging itu jangan diikuti teman-teman, tetap ikut jalur tujuan Pendopo ya, karena itu jalurnya jauh sekali dan jalannya jelek teman-teman. Yang namanya jalur untuk khusus jalan logging ya, jadi batu-batu gede gitu, dan di beberapa tempat ada yang batunya udah nggak ada. Kalau musim hujan ya susah untuk dilalui teman-teman. Ngomong-ngomong ini cuaca sudah semakin mendung ini teman-teman, dan udah kerasa ada titik-titik air lagi nih. Udah mulai gerimis ini teman-teman. Wah, kalau sampai hujan deras ini saya terpaksa harus masukkan kamera ini seluruhnya, ini dompet. Pasti harus tetap lanjut kalau perjalanan ya teman-teman. Cuman paling saya nggak bisa ambil gambar lagi ini kalau jadi hujan deras ini. Qadarullah akhirnya hujan deras ini teman-teman. Ini saya sampai di Handayani ya, belum sampai ke kota ini. Saya berteduh di Balai Rum Nurtania ini di Handayani Mulia teman-teman, di Jalan Merdeka ini teman-teman, menuju ke Kota Pendopo. Terjadi bentar ini. Sepertinya hujannya bakal awet teman-teman. Saya bakal tetap lanjut ini walaupun hujan ya. Karena kalau ditungguin sampai hujan reda nanti bisa kemalaman saya sampai Musirawas ini teman-teman. Paling saya nggak bisa ambil gambar ini nanti. Karena perjalanan masih jauh ini teman-teman. Oke teman-teman, ini hujannya udah reda, ini udah mau sampai di persimpangan Simpang Pintu itu teman-teman, ke arah Penakat Minyak ya. Tadi sepanjang jalan dari Pendopo itu sampai ke sini tadi ya hujan, ada derasnya, ada gerimisnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Ini perjalanan kita menuju ke Musirawas. Ini saya udah basah ini teman-teman. Tadi itu kalau nggak diterabas hujannya ya bakal lama saya nunggu. Nah ini kita sampai di Simpang Pintu teman-teman. Itu yang dari kiri itu dari arah ini ya, dari arah Simpang Raja tadi. Dan ini kita nggak tahu ke depan bakal ketemu hujan lagi atau enggak. Kalau enggak ya alhamdulillah saya bakal kering di jalan ini bajunya ini sama celananya ini. Memang biasanya kalau hujan itu saya walaupun deras ya teman-teman, saya tetap lanjut gitu. Karena kalau
berhenti dan nunggu lama itu nanti bakalan malam nanti sampai ke Musyirawasnya, dan belum tentu juga hujannya reda ya. Jadi saya tetap ambil keputusan lanjut aja terus kayak gini. Akhirnya sampai sini udah reda ya, dan nanti bakal kering sendiri bajunya ini kalau nggak hujan lagi gitu. Oke teman-teman, sampai sini aja video bagian satunya. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian 2 perjalanan kita dari Penangkat Minyak sampai ke Musirawas gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin videonya. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.